Injil, karena orang-orang yang ada pada saat itu tidak semuanya percaya kepada Kristus, tidak semuanya beragama Kristen, sehingga sangat sulit untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Secara politis, di mana gereja berkembang di dalam dunia ini dipengaruhi oleh dua kekaisaran. Yang pertama yaitu pada kekaisaran Romawi, dan yang kedua yaitu pada kekaisaran Partia, di mana kedua kekaisaran ini dipengaruhi oleh Helenisme, di mana Helenisme itu adalah cara bersikap, cara berbicara, dan cara berkelakuan orang Yahudi. Jadi kedua kekaisaran ini dipengaruhi oleh Helenisme atau orang-orang Yahudi, dan yang menjadi lingkungan pertama atau tahap pertama berkembangnya gereja pada saat itu adalah di lingkungan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi pada saat itu beribadah di Bait Allah di Yerusalem, tetapi orang-orang yang termasuk orang Yahudi pada saat itu yang bertempat tinggal di kota dan di desa, mereka beribadah di sebuah tempat yang dinamakan sinagoge, di mana pada setiap hari Sabtu mereka berkumpul di sinagoge untuk mendengarkan Taurat serta penjelasan yang dibacakan atau yang diberitakan oleh orang laki-laki orang Yahudi pada saat itu. Dan yang menjadi pertama pemberitaan Taurat pada saat itu adalah Paulus. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, bangsa Yahudi dan bangsa yang ada di sekitarnya pada saat itu mengalami sebuah permasalahan, karena mereka Yahudi dan bangsa yang ada di sekitarnya pada saat itu mengalami sebuah permasalahan, karena mereka berbeda agama, mereka berbeda suku, sehingga terjadilah perpecahan. Dan orang-orang yang bukan Yahudi itu tidak mempercayai Taurat, dan mereka menganggap bahwa itu tidak penting. Tetapi orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu mengatakan bahwa Taurat adalah sebuah inti dalam peribadatan yang ada pada saat itu. Jadi mereka mempercayai Taurat itu karena mereka mengalami perselisihan, sehingga orang Yahudi pada saat itu berusaha dan berdoa serta mengharapkan kedatangan Mesias untuk membebaskan mereka dari orang-orang kafir, karena mereka berbeda pendapat, mereka berbeda keyakinan, sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Selanjutnya, karena mereka pada saat itu pada kekaisaran Romawi menganut kebudayaan Helenisme, mayoritas penduduknya termasuk Helenisme, sehingga mulailah gereja berperan di situ. Mereka mulai terjun untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka percaya kepada Kristus untuk selanjutnya berkembang dalam gereja. Pada bagian ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-20. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh teman saya. Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Resi Buratasik. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya Rizka Salikunang. Pada tahun 30 sampai 150 Masehi, perluasan gereja bertolak dari daerah Palestina sampai Syria. Dari sana Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Dalam paruhan kedua abad kedua, agama Kristus sudah tersebar di daerah yang terbentang dari Eropa Barat sampai Asia Tengah.
mirip dengan yang terdapat dalam surat Yakobus. Suasana ini tersebar luas dalam gereja Kristen zaman itu. Nah, yang dimaksud Didake ini adalah kitab pengajaran. Sedangkan dalam surat-surat Ignatius itu suasana moralisme seperti yang terdapat dalam kitab Didake atau dalam kitab pengajaran tidak ada. Ignatius sangat menekankan persatuan antara orang percaya dengan Kristus. Karena ia telah bersatu dengan Kristus, maka orang percaya menerima kehidupan kekal yang sudah mulai dinikmatinya dalam kehidupan ini. Ia menekankan bahwa keselamatan itu adalah kehidupan. Sebaliknya, di jemaat-jemaat di bagian barat Kekaisaran Romawi, orang lebih menekankan segi lain dari amanat Paulus, yakni bahwa kematian Kristus telah memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah dan dosa kita. Ini corak kekristenan yang terdapat dalam tulisan-tulisan Justinus Martyr bukan moralistis, bukan pula mistis, melainkan intelektualistis. Ia mengungkapkan imannya dengan memakai bentuk-bentuk filsafat Yunani. Ia menekankan bahwa Allah tidak bisa dikenal, tak berubah, dan bahwa semua nama yang kita berikan kepada Dia sebenarnya tidak kenal. Selanjutnya, pada zaman Justinus, filsafat Platonisme telah mengambil alih wawasan logos. Logos di sini dalam artian firman, yakni sebagai perantara antara Allah dan dunia. Kristus adalah logos atau Kristus adalah firman yang berada di bawah Allah dan yang menjadi pelaksana rencana Allah dalam menciptakan dan memelihara dunia. Justinus mempunyai pandangan yang agak positif mengenai mantan pemimpinnya, yaitu para filsuf dan tentang agama kafir pada umumnya. Dalam hal ini, Justinus mengalami perlawanan yang sangat sengit dari pihak orang-orang Kristen lain. Justinus Martyr boleh disebut sebagai teolog pertama, berarti sebagai orang pertama yang berusaha untuk menguraikan kekristenan secara ilmiah. Selanjutnya, setelah menjadi seorang Kristen berdasar di sini adalah seperti Justinus Martyr adalah seorang filsafat. Berdasarkan bergumul dengan kepercayaan ini, tetapi sebagai seorang Kristen, ia tahu bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah. Ia mengemukakan bahwa orang-orang Kristen yang hidup di berbagai negeri tidak mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di negerinya, walaupun mereka hidup di bawah susunan bintang-bintang yang sama seperti teman-teman senegerinya. Namun demikian, dalam hal-hal yang menentukan, mereka berhasil menembus pengaruh lingkungan. Dilihat dari sudut lingkungan, pemikiran mereka tidak masuk akal. Dapat juga dilihat dari sudut Alkitab. Dalam tulisan-tulisan abad kedua ini, kurang terdapat kekayaan dan kedalaman dari Alkitab. Yang dimaksudkan di sini kekayaan dan kedalaman Alkitab kurang mempelajari dan memahami apa yang dimaksudkan dalam Alkitab tersebut. Dalam hal ini, sebagai abad kedua dihasilkan pula yang seragam. Dalam abad kedua, perbedaan ini menjadi hapus dan dihasilkan
pejabatlah yang tampil di muka atau di depan. Dalam gereja mula-mula tak ada perbedaan pangkat di antara mereka. Lalu berlangsung juga perubahan lain lagi karena memang lebih praktis bahwa pimpinan dilaksanakan oleh satu orang, maka mulai lazim ada satu penilik untuk seluruh jemaat. Selanjutnya, mula-mula gereja di Eropa Barat memakai sistem episkopal. Tetapi di sana uskup Roma, Paus, yang mendapat kekuasaan. Sehingga ia memerintah atas gereja Katolik Roma. Pada abad pertama dan abad kedua, kebaktian jemaat dalam garis besarnya berlangsung seperti sekarang juga. Pertama kali didirikan gedung gereja di kota Edessa, kini ada di Urfa di Turki Tenggara, menjelang tahun 200. Jalannya kebaktian tidak persis sama di semua tempat. Tentang beberapa jemaat, kita mendengar bahwa semua anggota aktif memberi sumbangan dalam kebaktian. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 12 pasal 12 dan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Lalu Ekaristi di sini diartikan sebagai perjamuan dan dirayakan pada setiap hari Minggu. Justinus mengucapkan doa syukur dalam bahasa Yunani Eucharistia. Lalu jemaat mengatakan amin. Yesus Kristus telah menjadi daging dan darah dengan maksud untuk menyelamatkan kita. Baptisan dilayankan dalam upacara tersendiri di luar kebaktian umum. Ia menyatakan imannya dengan rumus tertentu yang kemudian berkembang menjadi pengakuan iman Muslim. Pendapat ini didasari keyakinan bahwa pembaptisan menganugerahkan pengampunan dosa. Setelah dibaptis, orang berdosa mendapatkan pengampunan. Itu harus diperoleh lewat perbuatan penyesalan yang susah. Dan dalam hal dosa berat, malas, sama sekali tidak mungkin memperoleh pengampunan. Selama abad kedua, orang itu tidak diberikan kesempatan untuk menyesal dan kembali ke dalam pengakuan gereja. Kalau dosanya termasuk yang berat, yaitu murtad, pembunuhan, dan zina. Selanjutnya, dalam abad kedua, agama Kristen tersebar di daerah yang terbentang luas. Organisasi gereja semakin rapi dan orang-orang Kristen terkemuka mulai menjawab tantangan yang dihadapkan kepada gereja oleh lingkungannya. Sekitar tahun 150, gereja menghadapi kritis yang gawat yang mempercepat perkembangan pemikiran, teologi, dan organisasi gereja. Nah, sampai disinilah materi yang saya bawakan. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, shalom, dan selamat sore.